Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar? Ketemu lagi Roni Times untuk edisi kali ini. Dan seperti biasanya narasumber-narasumber berkualitas yang kita hadirkan untuk Anda. Dan beragam permasalahan telah kita bahas, mulai dari politik, ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, dan bahkan hal-hal yang terkait dengan kondisi yang ada di sekeliling kita. Dan untuk narasumber kali ini spesial banget ya. Spesial banget kenapa? Karena narasumber kita yang ganteng-ganteng yang hari ini hadir, ini mereka tidak hanya berada di dalam kantor atau lingkup tugasnya tidak hanya di dalam, tapi di luar, nah gitu kan, tapi di luar dan ada di mana-mana. Meskipun orangnya ada di satu tempat, tapi suaranya ada di mana-mana. Nah, hari ini saya ditemani oleh Pak Said ya, Raden Muhammad Said, Wakil Ketua Orari Kota Bekasi. Pak Said, apa kabar? Baik. Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Nah, ini beliau ini senior di Orari ini ya. Beliau di Orari sebagai Wakil Ketua Orari Kota Bekasi. Kemudian di sampingnya beliau ada pembantu umum Orari Kota Bekasi, ada Pak Yaden Karubun. Pak Yaden, apa kabar? Baik, sehat Pak. Sehat ya. Ini ya, namanya agak unik ya di telinga saya nih. Pak Yaden Karubun ini dari mana nih Pak? Dari Sulawesi, Ambon atau dari mana nih? Dari Ambon. Oh, bener kan? Dari Ambon kan saya. Dari Ambon ya, Ambon Manise ya. Ya. Oke, Sio Beta Manise. Baik. Bapak-bapak, kita akan banyak masyarakat ya saat ini yang bertanya-tanya, kemudian ingin tahu lebih dalam lagi tentang Orari ini ya, organisasi radio amatir Republik Indonesia ya Pak ya, kalau nggak salah singkatannya ya, Orari ya. Betul. Oke, dan nama Orari ini mengemuka, ini menggaung ketika terjadi bencana-bencana ya, bencana alam, kemudian juga hal-hal yang terkait dengan sosial. Artinya apa? Bahwa Orari ini memegang peranan vital sebagai bantuan untuk komunikasi dan mengkomunikasikan kondisi-kondisi di tempat-tempat bencana. Sebelumnya ini saya salut dulu, mengucapkan salut untuk teman-teman di Orari. Nah, saya ke Pak Said dulu nih. Pak Said, sejauh mana nih peran Orari selama ini? Ini baru saja kan Bekasi banjir seperti itu kan. Nah, betul. Ini apa nih yang sudah dilakukan oleh teman-teman Orari di Bekasi, terutama di bawah kendali Pak Said dan teman-teman di sana ini? Ya, untuk Orari di Bekasi, tapi Orari sendiri batas lingkupnya itu terbatas untuk Om Roni. Ya. Karena kita di wilayah Kota Bekasi, maka yang kita tangani adalah Kota Bekasi. Tetapi tidak menutup kemungkinan jika daerah lain pun memerlukan. Tetapi menurut aturannya adalah kita cukup dengan wilayah Kota Bekasi. Dan alhamdulillah untuk Kota Bekasi kita sudah bukan mempersiapkan untuk bencananya, tetapi kita mempersiapkan kalau ada bencana memang sudah ada dipersiapkan. Kayak kejadian kemarin di Bekasi memang banyak sekali daerah-daerah yang dilanda banjir, tetapi di sini adalah peran Orari untuk membantu menginformasikan dan mendapat informasi sehingga kita bisa menyampaikan kepada masyarakat bahwa banjir semakin naik dan seterusnya. Itu. Ya, saya ingin tahu nih. Ini saya ingin beralih ke Pak Yaden ya. Pak Yaden, ini kalau melihat ini pembantu umum Orari Kota Bekasi, pasti Anda yang selalu disibukkan untuk berkoordinasi juga dengan yang bagian atas gitu kan. Tapi mungkin justru Anda yang lebih eksis di lapangan, Pak Yaden ya. Pak Yaden, bisa disampaikan sistemnya seperti apa sih untuk komunikasinya ini, Pak Yaden? Jadi untuk kami dari Radio Amatir Indonesia khususnya pada Orari Lokal Bekasi,
Kita biasanya untuk wilayah Bekasi ini memang saat ini dan dari dulu sampai saat ini ya, itu memang kita yang lebih rawan itu kan banjir. Oh, iya. Banjir itu yang dilintasi oleh Sungai Cilengsi yang berada di sebelah selatan kita. Jadi kita di sini mendapatkan info ketinggian sungai di hulu Cilengsi, bahkan sampai lebih di hulu lagi itu kurang lebih di Babakan Madang sampai di Gunung Pancar. Itu kita mendapatkan info dari petugas yang memang ada, dan kita memberikan informasi ketinggian sungai seperti halnya dengan Katulampa yang masuk ke DKI. Jadi kita mendapatkan info itu kita sebar luaskan melalui radio dan WA agar masyarakat bisa mengantisipasi ini kerugian. 24 jam ya, 24 jam terus berjaga-jaga ya, membagi waktu dengan teman. Iya, selama 24 jam petugas itu selalu memberikan info melalui radio, melalui WA, baru nanti kita akan memberikan info itu kepada masyarakat untuk mengantisipasi kerugian terutama. Oke, baik. Jadi kita selaku radio komunikasi hanya itu aja. Baik, saya kembali ke senior nih, ke Pak Said. Pak Said, sejauh ini koordinasi dengan pihak-pihak terkait ya, karena Orari ini kan saling terkait ya dengan Basarnas, dengan teman-teman yang ada di daerah gitu kan, yang ada di pemerintah daerah gitu kan. Nah, bagaimana Pak sistem koordinasinya Pak dengan Basarnas? Kita kan berbicara misalnya bencana alam nih kayak banjir kemarin yang ada di Bekasi baik kota maupun kabupaten ya Pak ya. Ini apakah ada langsung penugasan dari Basarnas libatkan Orari atau bagaimana Pak? Iya, untuk melanjutkan informasi atau menyampaikan informasi ini kita sampaikan kepada BPBD untuk tingkat Kota Bekasi. Nah, dari BPBD tingkat Kota Bekasi nanti dia akan menyampaikan. Nah, kalau kita dari Orari lokal Bekasi hanya sampai di situ, baik camat, lurah, kemudian BPBD tersebut. Nanti BPBD yang akan menyampaikan kepada untuk tingkat daerah maupun pusat. Nah itu, jadi kita menyampaikan hanya sampai situ. Baik, Pak Said, anggota Orari untuk lokal Kota Bekasi ya, ini berapa Pak Said? Anggotanya kurang lebih sekitar 450-an. Oke, berat gak sih untuk bergabung dengan Orari bagi masyarakat awam misalnya seperti saya yang tidak pernah ngebreak, tidak ini syaratnya apa sih Pak Said? Paling tidak dia mengetahui tentang penggunaan radio, jangan sampai nanti dia tidak tahu tetapi langsung ikut. Nah ini yang biasanya nanti jadi kendala, masalah ya? Tetapi di sini mudah banget untuk mengikuti, cuman melalui HP, daftar, bayar, selesai. Nah, itu. Oke, baik, menarik sekali. Saya kembali lagi ke topik bahasan kita. Pak Said, ini Orari itu kan salah satu organisasi yang bisa dikatakan juga vital ya. Artinya penting banget gitu ya, terutama dalam kondisi-kondisi bencana yang di luar dugaan. Akses radio komunikasi ini kan paling cepat dibandingkan dengan mobilisasi tenaga gitu kan. Akses komunikasi ini paling cepat. Pak, sejauh ini Orari pernah nggak dilibatkan oleh pemerintah, terutama dalam hal early warning system ya. Jadi sebagai sistem awal untuk pencegahan bencana gitu. Pernah nggak ini diajak ngomong sama baik itu BPBD di Kota Bekasi, kabupaten, maupun langsung di bawah bimbingan Basarnas? Pak Said, gimana Pak Said? Ya, jadi kami untuk Orari ini alhamdulillah memang kita dilibatkan dan kita diajak, walaupun hanya ada pertemuan-pertemuan itu juga kita dilibatkan. Itu baik nanti dari BPBD untuk kota, kemudian pada saat
ada BNPB yang waktu itu ada pertemuan juga kita dilibatkan untuk RARI, dan itu yang kita alhamdulillah sih bisa dan dilibatkan. Dilibatkan ya. Iya, kemudian juga peran ORARI juga alhamdulillah nih Pak, ini untuk radio amatir ini seperti tahun lalu ini memang betul apa yang kata Om Roni, ini adalah alat yang paling vital. Pada saat tahun 2020 kejadian yang banjir besar di Bekasi, itu untuk beberapa lama, sehingga kita menggunakan HP itu HP mati karena listrik mati. Ya. Sehingga satu-satunya alat adalah ini, alat komunikasi yang kita biasa gunakan. Nah, ini yang cukup menarik. Maka pengalaman itu ke depan kita selalu siap untuk radio-radio, baik nanti kita pergunakan pada saat kejadian bencana, dan kita sudah lebih dahulu. Begitu Om Roni. Iya Pak Said, kalau kita berbicara sarana dan prasarana ya, kita punya ini peralatannya gimana nih untuk ORARI-nya ini, apalagi untuk early warning system ya, sebagai indikator awal untuk informasi menyampaikan adanya bencana di tengah masyarakat. Apalagi ketika terjadi kendala, listrik mati, HP tidak berfungsi, sinyal nggak ada, ORARI lah ini yang jadi tumpuan utama informasi sebuah bencana. Nah, pertanyaan saya adalah peralatan yang dimiliki oleh teman-teman ORARI, kalau kita berbicara lingkup lokal Kota Bekasi ya Pak Said ya, sampai saat ini apakah masih cukup masih cukup bagus, bisa digunakan sebagian mana mestinya, atau mungkin ada kendala-kendala yang memang harus di-upgrade, diperbarui atau apa gitu Pak Said? Untuk peralatan kita masih menggunakan peralatan yang standar, karena di sini untuk mempercepat dan mempersingkat jika ada kejadian, kita cukup dengan mobil saja. Mobil sudah dilengkapi radio dan antena, ini untuk langkah awal. Sehingga setelah kita menggunakan mobil, karena dia dengan menggunakan aki dan tidak menggunakan listrik yang lain, nah ini bisa diandalkan. Kemudian nanti ada tempat daerah di lokal, itu nanti ada repeater. Sehingga nanti kita bantuan dari lokal yang jaraknya agak lumayan jauh, supaya nanti listrik juga tidak padam. Ini jadi kita pertama adalah di mobil dulu, dan ini hanya cukup radio, antena sudah cukup. Itu. Oke, artinya peralatannya masih standar dan masih cukup ya. Pak Said, ketika ada bencana-bencana seperti itu, berapa peralatan yang dibutuhkan, terutama untuk radio komunikasinya Pak Said, agar bisa terbackup semua di seluruh wilayah Kota Bekasi? Ya, kita menggunakan radio utama itu di mobil ataupun di tenda. Kemudian nanti teman-teman yang lain, baik itu dari BNPB, BPBD, mereka akan menggunakan HT. Ya. Ini radio jadi cukup banyak. Kalau di teman-teman radio itu dia menggunakan HT, dan mungkin setiap petugas, setiap relawan, ini sudah memegang HT masing-masing. Oke. Itu jadi cukup banyak yang digunakan. Baik, artinya peralatan udah nggak masalah ya Pak Said ya? Nggak masalah. Oke, baik. Betul. Saya ke Pak Yaden Karubun. Pak Yaden, bagaimana Pak untuk menggalang kekuatan dari anggota ORARI sendiri ya, atau bisa dikatakan membagi tugas nih, bagi tugas dengan teman-teman ketika kondisi memang saat itu tidak menentu ya. Jadi apalagi anggota ORARI kan juga pasti punya keluarga nih, ketika terjadi bencana kan gitu kan, pasti punya keluarga dan lain sebagainya. Nah, bagaimana ini untuk mengatur teman-teman agar mereka juga
gimana ya, di satu sisi keluarganya kena bencana, nah dia sendiri juga harus melakukan sesuatu yang lebih mulia juga gitu kan. Pak Yaden bisa sharing pengalaman ini di sini Pak Yaden. Jadi kalau memang kita pada dasarnya kita merupakan anggota orari, di mana anggota orari tersebut merupakan salah satu organisasi sosial, di mana kegiatan-kegiatan kita memang bertujuan untuk kemasyarakatan terutama, dan kepada anggota sebenarnya untuk melakukan segala kegiatan-kegiatan sosial terutama sebenarnya di amatir ini atau di orari ini memang itu kegiatan kita. Jadi bagi rekan-rekan yang memang bergabung atau memang menjadi anggota orari, ya sebenarnya kita ini sudah siap. Jadi sebelum kita melakukan bantuan buat masyarakat, terutama memang kita tetap keluarga yang kita dahulukan. Tapi namanya bencana, di sini juga kan anggota kita ini sekota Bekasi misalkan, itu kan tidak semua menjadi korban. Jadi yang tidak menjadi korban mungkin dia bisa kita libatkan. Jadi buat teman-teman yang memang siap untuk membantu, ya kita tetap kita kontak agar dia bisa membantu untuk memberikan bantuan komunikasi atau bantuan-bantuan yang kita bisa sampaikan kepada masyarakat atau posko-posko. Jadi tidak semua memang anggota yang ada di Bekasi itu memang mereka korban. Iya, yang tidak korban itu yang kita. Pak Yaden, ketika kita berbicara memobilisasi anggota, pasti ini kan mau tidak mau kita juga berbicara tentang biaya operasional. Biaya operasional dari mana nih? Apakah dari kantong pribadi atau mungkin ada anggaran khusus dari BPBD, dari Basarnas atau dari donatur atau dari dermawan-dermawan? Gimana Pak Yaden? Jadi kalau untuk penggalangan dana, kita memang di organisasi ada salah satu biaya mungkin biaya operasional ya untuk kegiatan-kegiatan sosial, dan alhamdulillah donatur pun ada dari rekan-rekan yang mungkin lebih pendapatannya, mereka biasa membantu kita teman-teman di lapangan. Jadi untuk dana itu kita biasanya hanya dari organisasi aja. Tidak ada bantuan dari dana-dana luar, tidak ada. Kita intern organisasi yang kita keluarkan dari uang kas yang memang kita ada, karena organisasi ini kan memang pada dasar itu memiliki anggaran dasar rumah tangga. Jadi ada uang kas yang tiap tahun kita juga ada ini. Jadi ya bisa digunakan. Bisa itu aja yang bisa kita gunakan untuk mobilitas. Baik, saya kembali lagi ke Pak Raden Muhammad Said. Pak Said, ini luar biasa ya. Ini organisasi yang setiap saat tenaganya dibutuhkan, tapi organisasi ini juga bisa menghidupi dirinya sendiri. Artinya apa? Tingkat kepeduliannya luar biasa sekali. Operasional tidak mengandalkan siapapun, tapi operasional bisa berdaya sendiri seperti itu. Oke, baik. Ini selama ini ada kendala nggak Pak Said? Artinya gini, ketika tiba-tiba ada orari ini dilibatkan dalam sebuah kegiatan, terus kemudian, waduh ini kita nggak ada biaya nih, kita nggak ada duit. Gimana nih Pak Said? Pernah nggak menghadapi hal-hal yang kondisinya seperti itu gitu? Terima kasih. Alhamdulillah kalau untuk dana kita ini itu tadi seperti tadi Om Yaden sampaikan, ini kita dari kas dari ini sudah cukup. Memang pernah ada kendala seperti itu, tetapi alhamdulillah teman-teman yang lain membantu gitu Pak Roni. Jadi mereka nggak tinggal diem, kadang-kadang mereka nggak bisa dan mereka nggak sempet. Nah, ini yang membantu nih. Dah saya ini aja ya, gitu. Dana. Luar biasa ya. Gitu. Luar biasa. Kemudian nih ada nih, Roni nih kali aja nanti ada yang denger gitu ya. Yeah. Kita cuman kendalanya itu ini nih Roni.
kita namanya itu adalah orari, tetapi kita juga kan kadang-kadang perlu dengan perahu nih. Nah ini yang kendala kita. Kalau kita punya sendiri itu kan lebih enak nih. Tetapi sehingga kita bisa memantau, membantu, terus kemudian pada saat banjir, ini bisa kita lakukan. Selama ini kan kita nebeng terus Om, gitu Om Tony. Baik. Jadi mudah-mudahan itu kendala kita. Baik. Gitu. Sejauh ini belum ada nih pengajuan ke BPBD gitu atau ke wali kota gitu, Pak Said, untuk hal-hal ini kan konkret juga nih salah satu perlengkapan ya Pak Said ya, terutama untuk orari ini. Jadi mudah-mudahan Om Roni. Jadi kita memang sedang membuat melengkapi kekurangan-kekurangan ini. Nanti kita akan mencoba. Memang sedang mempersiapkan. Sebetulnya kemarin kita ada janji dengan pejabat di Kota Bekasi, tetapi kebetulan memang ada halangan dan insya Allah mudah-mudahan kita akan sampaikan juga. Begitu. Ya, saya yakin pejabat-pejabat Kota Bekasi baik hati ya Pak Said ya, baik hati dan suka menolong kan para pejabat kita di sana ya. Amin, insya Allah. Baik. Amin. Baik pemirsa, masih di Roni Times untuk edisi kali ini dan saya masih ditemani oleh dua narasumber hebat kita. Ada Raden Mas Said, Wakil Ketua Orari Kota Bekasi. Kemudian juga ada bagian atau pembantu umum Orari Kota Bekasi, Pak Yaben Karubun. Dan Pak Said, ini ada yang bertanya nih, baru aja masuk dari Margahayu Bekasi, namanya Pak Situmorang Bekasi. Nomor HP 08995210 sekian. Pertanyaannya adalah Pak Said, sejauh mana organisasi radio amatir mengedukasi masyarakat dalam hal penggunaan frekuensi kebencanaan? Sekarang kan banyak tuh yang punya HT dan punya radio, mengingat tidak semua masyarakat paham dalam penggunaan handy talkie HT. Nah, gimana nih Pak, saya dijawab dulu deh. Ya, jadi karena orari ini mempunyai frekuensi sendiri, sehingga memang itu tidak untuk umum. Nah, jadi mereka yang tahu dan mereka menjadi anggota, itu yang nanti ada frekuensi. Jadi untuk teman-teman frekuensi lain biasanya ini adalah menggunakan frekuensi seperti frekuensi rapi, frekuensi pemantauan. Nah, ini ada. Nah, itu. Jadi kalau untuk Orari akan menyampaikan kepada Orari atau nanti menyampaikan kepada pejabat daerah. Selebihnya biasanya teman-teman ini menggunakan dan menyampaikan kepada teman-teman menggunakan HT yang lain, kayak daerah Margahayu. Mereka punya frekuensi di daerah Margahayu. Seperti itu, Broni. Ya, baik, sudah terjawab satu. Kemudian Farhan di Klari Karawang 0837 6213 sekian. Pak Said, sebentar lagi analog switch off untuk TV. Seperti apa proyeksi ke depan dari kawan-kawan Orari Kota Bekasi untuk memaksimalkan kanal frekuensi kebencanaan yang nantinya akan diperluas oleh pemerintah Indonesia seiring adanya analog switch off. Nah, ini kita ngomong soal digital nih. Kira-kira untuk Orari sendiri gimana nih ke depannya? Karena kan sebentar lagi ada analog switch off untuk TV ya. Nah, untuk Orari gimana nih Pak Said persiapannya? Apakah nanti dapat kanal digital khusus? Karena semua sudah ditarik ke analog, udah ditarik ke digital, otomatis kan dulu frekuensi yang digunakan oleh TV-TV analog dan lain sebagainya itu kan dikhususkan untuk early warning system. Orari sendiri menyikapi ini bagaimana Pak Said? Untuk Orari, untuk menyikapi ini memang kita sedang bicarakan juga nih Muran ini dengan adanya ini. Mudah-mudahan kita juga bisa ikut memperbaiki sistem yang ada.
karena orari hampir dari tahun ke tahun semenjak zaman itu kita masih tetap menggunakan menggunakan cara lama sampai saat ini. Nah, itu ada perkembangan. Nah, itu mudah-mudahan Om Roni kita kalau memang nanti bisa ya kita akan memperbaiki dan ikut begitu Om Roni. Baik ya, ini luar biasa karena nanti frekuensinya akan berlimpah ya, dan apalagi untuk semua dikhususkan untuk early warning system, dan salah satunya adalah orari nanti yang paling diuntungkan dengan hal ini. Yang terakhir dari Herlinda Cikarang 08117314 sekian. Apa sih yang membuat teman-teman radio amatir seperti Orari bisa eksis dari dulu sampai sekarang? Padahal kan makin ke sini ada aplikasi digital yang bisa dibilang mirip-mirip radio amatir seperti Indo VBT misalnya. Nah, apa nih yang bisa membuat Orari tetap eksis, Orari tetap bertahan ini Pak Said? Iya. Untuk Orari tetap bertahan karena memang lain daripada yang lain. Kemudian kalau pernah juga ini kejadian salah satu pejabat di Bekasi ini begitu dia konvoy hilang kontak karena di satu daerah tidak bisa menggunakan HP. Oh gitu. Sehingga untuk menghubunginya itu hanya satu-satunya radio. Nah, jadi sehingga pada saat hilang kontak, mereka bingung, akhirnya pulang masing-masing. Nah, ini kalau di daerah-daerah tertentu yang ada blank area ya. Nah, blank area. Nah, alhamdulillah jadi ada beberapa yang menggunakan radio bisa berkumpul kembali. Nah, ini kemudian juga kebetulan kegiatan kita juga cukup banyak, baik Orari itu salah satunya. Ini adalah yang bikin menarik itu kebetulan di Bekasi ini banyak sekali bukan banyak sih, sering kejadian bencana, dan alhamdulillah dengan menggunakan ini teman-teman sekali eksis, dan tidak cuma bencana tetapi dukungan komunikasi itu juga kita bantukan, seperti kalau ada hari raya Idul Fitri, Natal dan sebagainya. Ini kita juga membantu. Jadi hampir 1 tahun itu kita banyak kegiatan-kegiatan yang membantu untuk kepentingan masyarakat, polisi atau anak BNPB dan sebagainya. Itu Om Roni yang bikin menarik. Baik, terima kasih luar biasa. Salut sekali untuk teman-teman di Orari yang sudah menyiapkan jiwa raga, bahkan harta untuk kegiatan-kegiatan sosial. Semoga ada limpahan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Pak Said dan juga Pak Yaben, mohon maaf Bapak-bapak, waktu kita sudah habis, tapi apapun semoga apa yang kita perbincangkan di kesempatan kali ini bermanfaat tidak hanya bagi kita tetapi juga bagi masyarakat banyak, agar mereka juga lebih tahu bagaimana sih penanganan proses kebencanaan melalui radio, melalui komunikasi radio, dan dalam hal ini Orari ya yang telah melakukan banyak hal dan berkontribusi yang luar biasa di setiap ada tidak hanya bencana tetapi juga dalam hal-hal sosial lainnya. Bapak-bapak, terima kasih yang sudah menyediakan waktunya di kesempatan kali ini. Selamat kembali melanjutkan aktivitas. Salam saya Pak untuk kawan-kawan Orari sekota Bekasi ya Pak ya. Sampaikan salam saya. Insyaallah. Terima kasih Pak Said, Pak Yaben, terima kasih waktunya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikian tadi Roni Times untuk kesempatan kali ini, dan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah berkontribusi melalui WhatsApp ya, dan juga sudah menyaksikan tayangan Roni Times. Jangan lupa terus saksikan Roni Times di waktu-waktu yang akan datang, dan tentu saja dengan obrolan-obrolan yang singkat, padat, menarik, tetapi juga memiliki makna yang luar biasa. Saya Roni pamit undur. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.